Jadi di Balai Lelang Sun ini inspeksinya menyeluruh ya, dari interior, eksterior, dan Unit juga yang mesinnya. masuk di Balai Lelang Sun itu juga ada dokumennya ya. Jadi kelengkapan dokumennya di copy. Nah, inspeksi semua masalah baret kasar, baret halus atau kurang presisinya di bagian pelek dan sebagainya macam, ini semuanya diinspeksi secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di konten atau di hashtag Douzo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Sun, dan ini gue lagi memegang lembaran surat tentang formulir pemeriksaan kendaraan yang ada di Balai Lelang Sun. Jadi ini sedikit gue akan memberikan tutorial atau informasi tentang unit-unit yang ada di Balai Lelang Sun saat unit itu masuk ke Balai Lelang Sun sebelum melakukan prosesi lelangnya. Itu apa aja yang dicek oleh petugas dari Balai Lelang Sun sebelum unit itu dilelang, dan proses inspeksinya seperti apa. Jadi teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai, karena di satu video ini gue akan memberikan informasi tentang checklist unit lelang yang ada di Balai Lelang Sun ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman juga bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Cek aja media sosialnya Balai Lelang Sun, teman-teman bisa langsung tanya oleh adminnya di Balai Lelang Sun ya. Semuanya gue taruh termasuk alamatnya ada di deskripsi video ini di bawah ini ya. Oke, gimana tutorialnya atau informasinya yang akan gue berikan di video ini? Teman-teman langsung aja cek video ini, jangan di skip. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke guys, ini ada satu unit masuk yang akan kita list seperti apa dari Balai Lelang Sun. Ada sekitar 2 unit nih, dibawa sama Om Wiwit. Nah, jadi kita akan tahu informasi gimana sih Balai Lelang Sun untuk menginspeksi mobil yang baru datang. Dan ini satu unit lagi, ada Honda Jazz. Kita akan cek gimana nanti inspeksinya dari Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi nanti ada 2 unit mobil yang akan kita cari tahu informasinya seperti apa Balai Lelang Sun menginspeksi unit-unit yang baru datang seperti ini ya. Oke guys, kita coba langsung tanya nih sama Om Wiwit ya, yang biasa meninspeksi mobil-mobil yang ada di Balai Lelang Sun. Ya wis, langsung kita samperin Om Wiwit. Halo Om. Yuk. Nah, ini kita mau ngapain nih Om? Kita mau cek unit ini habis masuk. Oh, dari vendor nih ya? Iya, di vendor. Nah, biasa apa sih ini biar teman-teman tahu yang harus dicek tuh pertama kali apa biasanya? Kalau biasanya kita itu langsung dari cek nomor rangka, nomor mesin. Habis itu kita cek ke kondisi unit dengan segala macam aksesoris, terus keadaan dia masuk. Oke, berarti ini mobil baru masuk, Ya. baru banget masuk, terus langsung dicek apa nih? Kita biasanya langsung ngecek dari nomor rangka dan nomor Nomor rangka. Oke, biar teman-teman tahu gimana sih caranya, yuk. Nah, ini biasanya ngesek-ngeseknya ini pakai apa nih Om? Kalau kita ada 2 macam. Yang untuk ngesek itu kan ada ya kita biasa pakai Tom Jerry, sama untuk kertas. Oh, yang ini masking Iya, tape itu ya? masking, iya. Oh, bisa ditunjukin nggak ke teman-teman kayak gimana nih? Nah, yang satu itu yang model begini. Oh, ini masking tape ya. Iya. Ini biasanya kalau pakai ini tebel atau tipis Ya, sama aja? kalau untuk di nomor rangka, nomor mesin yang tebel itu bisa pakai ini. Ah, Karena kalau kalau yang terlalu tipis itu nggak ada menonjol. Oh, jadi Kita harus pakai apa ya, yang Tom and Jerry ya? Iya, Tom and Jerry yang begini. Oh, oke ya. Ya wis, kita ikutin Om Wiwit gimana pas gesek mesinnya ya. Kalau di freight pakai ini. Iya, karena Oh. dia agak tipis. Nah, kan ini misalnya nih Om, kalau untuk nomor mesin atau nomor rangka itu kan beda-beda posisi tempatnya. Iya. Om Wiwit nih udah pasti tahu ya. Ya, kurang lebihnya sih udah banyak nih yang kita Karena tahu. pengalaman ya. Iya. Oke, kita ikutin aja nih. Di sini letak nomor mesinnya untuk Honda Fit. Oke guys, jadi nomor rangka dan juga nomor mesin biasanya untuk validasi ya. Jadi untuk kecocokan apa enggaknya dari dokumennya dan juga dari unitnya. Ini penting banget nih buat teman-teman tahu. Nah, hasilnya kayak gini ya Om ya. Oh, jadi ketara banget nih. Nah, ini adalah nomor apa nih Om? Nomor mesin. Nah, ini nomor mesin. Nah, sekarang kita ke nomor rangkanya yang Honda Freed ya. Kita harus buka ini dulu. Oh. Nah, ini Om Wiwit udah pengalaman banget nih, mau mobil apapun dia udah tahu posisinya. Nah, untuk nomor rangka sih ya biasanya pakai yang ini. Karena dia agak tebel, jadi dia bisa nonjol. Kalau pakai yang Tom and Jerry terlalu Itu, tipis. ya, terlalu tipis. Yang pertama, yang kedua terlalu pendek. Karena nomor rangka itu kan
Panjang ya? Oke. Biasanya pakai ini. Oh, posisinya di dalam juga ya di situ. Tapi nggak susah. Biasanya mobil apa nih, Om, yang susah nih, Om? Kalau yang susah biasanya itu Nissan Livina. Kalau untuk di nomor rangka. Tuh. Kalau untuk di nomor mesin paling susah itu biasanya Yaris sama Vios. Biasanya dia harus buka di cover mesinnya itu. Jadi ada cover yang harus dibuka gitu ya. Nah, kalau misalnya kan ada tuh tulisan yang nomor mesin nggak kejangkau tuh, itu kenapa tuh, Om? Itu biasanya kalau rata-rata mobil itu karena bekas laka, terus dia itu kan susah dijangkau karena banyak situasinya itu kan susah ya. Kadang-kadang itu ada yang penyok segala macam kan, kita itu biasanya susah untuk dijangkau. Oh, jadi benar-benar misalnya yang afronnya udah kena segala macam, tangan nggak kejangkau, jadi itu yang membuat mesin mobil atau nomor rangka nggak bisa dijamah ya? Iya. Masalahnya apa tuh, Om? Kalau misalnya di lelang ini nomor mesin atau nomor rangka nggak bisa kejangkau, nanti akan ada masalah di mana atau untuk verifikasinya? Karena biasanya kalau ada permasalahan di nomor rangka dan nomor mesin itu kita juga nggak boleh ikut disertakan lelang, karena itu kan akan jadi kasus di kemudian hari, entah itu di dokumen atau di Samsat itu sendiri. Oh, jadi kalau di balai lelang langsung itu harus ada nomor rangka dan nomor mesin? Iya, itu wajib. Kalau satu nggak kejangkau itu gimana? Masih bisa ikut lelang atau gimana? Kalau biasanya kita konfirmasi dulu ke vendor. Kalau memang untuk dilelangkan bisa, ya kita ikutin dengan dia. Cuman kalau memang sudah nggak bisa, ya kita harus mau nggak mau kita harus batalin itu, karena itu kan resiko besar. Oh, oke. Berarti prosedurnya ini ketat ya. Oke, kita lanjut di nomor rangkanya si Frit nih. Jadi teman-teman udah tahu informasinya bahwa semua verifikasi untuk nomor rangka dan mesin ini penting banget ya di balai lelang. Jadi teman-teman ikutin aja prosesnya. Nah, ini udah jadi nih. Karena emang nomor rangka itu panjang, jadi hasilnya ini kelihatan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nomor rangkanya sudah tergesek dan nanti akan ditaruh di dokumen. Cuman ada satu unit lagi nih, Om, yang akan ini ya. Kita ada jazz satu lagi. Ada jazz satu lagi nih yang warna putih. Nanti kita coba langsung esek-esek dulu biar teman-teman bisa tahu posisinya gimana. Oke guys, ini Om Wiwit lagi gesek nomor mesin dari Honda Jazz yang akan diverifikasi juga oleh balai lelang langsung yang baru datang dari vendor. Setelah itu kita akan coba cek juga nomor rangkanya si Honda Jazz. Nah, kalau Honda Jazz beda ya, Om Wiwit ya? Kalau Honda Jazz dia yang tipe yang model ini RS itu di belakang dia. Jadi harus buka buka jok dulu. Buka jok. Oh, ada di bawah. Ya, kita harus singkap. Dan dia ada di belakang bagian kanan. Sini. Oh, tuh. Oh iya. Oke. Nah, ini yang Honda Jazz itu ada di bawah, jadi Om Wiwit akan segera menggesek dan akan memverifikasi. Ikutin aja terus gimana caranya untuk verifikasi di balai lelang langsung ini, unit-unit yang baru masuk ya. Oke guys, ini di rangka dan nomor mesin sudah tergesek. Nah, ini nanti akan ditaruh di mana nih, Om? Kita ditaruh di file dokumen. Nah, ini file dokumen dari balai lelang langsung. Jadi ada namanya formulir esek-esek ya. Nah, seperti ini nanti akan ditaruh yang tadi sudah digesek-gesek oleh Om Wiwit nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang Honda Jazz dan yang satu yang Frit. Nah, ini kenapa rangkap dua? Karena memang yang satu ini untuk dokumen balai lelang langsung, yang satunya untuk customer ya. Jadi yang satunya untuk para peserta lelang yang memenangkan unitnya, dan yang satu lembarnya ini akan menjadi filenya untuk balai lelang langsung. Nah, setelah biasanya esek-esek ini, inspeksi Om yang biasa dilakuin. Inspeksi untuk pengecekan unit dengan keadaan dia waktu masuk. Nah, biasanya yang diinspeksi itu apa aja nih, Om Wiwit? Kita semua dari interior sama body semua inspeksi. Nah, itu biasanya ada surat atau formulir inspeksinya nggak sih, Om? Seperti apa? Kalau kita seperti ini, kalau kita di daftar masuk itu seperti ini kalau di kita. Oh, jadi ini adalah formulir ya, pemeriksaan kendaraan. Jadi untuk inspeksi yang tadi juga sempat gua pegang. Nah, nanti Om Wiwit akan mencontohkan gimana cara inspeksi unit-unit yang baru masuk kayak Frit dan Jazz tadi ya. Kebetulan nih baru ada 2 unit masuk ya. Ya udah Om, coba nanti biar dibantu biar teman-teman tahu inspeksinya seperti apa menyeluruhnya. Oke guys, nih Om Wiwit lagi coba inspeksi untuk mobil Frit. Biasanya itu nanti listnya itu mulai dari depan, katanya dicek untuk lampu seluruhan, ada yang renggang atau enggak, ada bodi yang penyok atau enggak. Ini semua diinspeksi oleh fieldnya dari balai langsung, dan salah satunya ini adalah Om Wiwit. Termasuk bannya ya Om ya? Ya, semua. Velg juga ada bodi yang penyok atau enggak. Nah ini ada kenapa nih Om? Yang ini baret. Oh, ada baret. Nah, sampai baret pun terinspeksi ya Om ya. Nah, ini Fritnya adalah yang tipe SD yang sebelah kiri aja, power sliding door-nya.
Nah ini berarti kita masih di tahap bagian eksterior ya Om? Iya. Nanti ini cek, kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah dua mobil ini terinspeksi oleh Om Wiwit. Ini berarti baret juga ya Om? Iya. Kacanya sampai berembun. Inilah proses inspeksinya di Balai Lelang Sun. Jadi menyeluruh ya, dari eksterior, interior, termasuk nanti di mesinnya ada yang rembes atau enggak. Oke, ini semua eksterior sudah? Sudah, kita tinggal cek dongkrak. Oh dongkrak. Oke Om, coba yuk kita cek dongkraknya. Nah termasuk dongkrak dan tools ban serep pun diinspeksi di sini. Ini karpet dasarnya Om, berarti Ya. ada. Ada dongkrak, ada kunci roda, ada. Oh dongkrak ada, toolsnya ada, ban serepnya di mana Om? Di bawah ya? Ada komplit. Oh. Jadi terchecklist semuanya dari tools, ban dalam. Ada juga unit yang nggak ada tools atau ban serepnya ya, Om? Banyak sih. Kalau biasanya kan namanya ditarik kan apa adanya aja. Apa adanya ya. Iya. Semuanya dari vendor yang kita terima, makanya butuh di checklist oleh Balai Lelang Sun ya. Iya. Karena kita serah terima kan apa adanya juga. Apa ada adanya. laporan ke. Jadi ini buat untuk peserta lelang akan tahu juga ya Iya. dari inspeksi ini ya. Iya, karena ini buktiin suatu saat dia dapat dengan unit ini dia ada komplainan, nah kita bisa menjelaskan bahwa masuknya pun kita udah nggak ada. Oke, setelah dari sini langsung kemana nih Om? Kita biasanya ke dalam bagian depan itu Oke. aksesoris. Nah ini berarti starter mobil ya? Iya. Kita nyalain buat ngeliatin kilometer Oh, untuk pengecekan AC. kilometer, AC nyala apa enggak? Oh, ini termasuk AC nyala. Jadi di sini Om Wiwit inspeksinya menyeluruh di interior itu apakah ada aksesoris yang kurang, dan di sini head unit segala macam ini semuanya terinspeksi dengan baik ya di Balai Lelang Sun. Dan termasuk kalau misalnya kotor-kotor kecil kayak gini masuk inspeksi nggak Om? Kalau untuk kotor kita nggak, Ah, karena itu udah memang dari sananya udah yang gitu kan. Biasanya kalau kayak tip ini kan sering nggak ada ini kehilangan segala macam. Nah itu kan ya minta untuk pembuktiannya itu laporan ke kantor. Oh, jadi makanya ini perlu banget untuk inspeksi yang Iya. elektronik seperti ini, Iya. AC-nya dingin atau enggak. Iya. Terus ada misalnya kalau ada baret-baret atau bekas selaka, atau misalnya di sini ada bekas baut, itu juga terinspeksi di bagian interior. Kan Iya. suka ada yang pernah bongkar dashboard nih Om. Kalau untuk yang dashboard biasanya kita nggak kita ikutin di dalam list ya, paling kita itu ngeceknya kalau yang ini Ada di catatan interior. khusus ya berarti ya? Iya. Oh. Biasanya kalau memang ada barang di dalam kayak power segala macam kita masukin di checklistan ini. Oh. Ya. Jadi ada checklist lain-lain ya. Checklist lainnya kayak aksesoris. Biasanya kan ada barang-barang, ada yang ketinggalan, itu kita masukin memang ada barang di dalam Oh, sini. oke, Kalau oke. nggak ada ya kita tulis nggak ada. Nah itu berarti setiap balai lelang itu sama nggak sih Om inspeksinya seperti ini? Kalau kemungkinan besar sih hampir sama. Ah. Cuman mungkin dengan cara-caranya itu kan yang berbeda-beda. Oh, jadi metodenya beda. Iya. Nah, di Balai Lelang Sun dengan metodenya seperti ini ya. Nah, biasanya Om, kalau untuk di Balai Lelang Sun untuk inspeksi begini ada berapa tim nih yang biasa inspeksi unit yang datang? Kalau kemarin kita masih ada 5. Oh, jadi ada 5 ya. Iya. Makanya unitnya nih semakin banyak dan juga semakin rame ya di Balai Iya, Lelang Sun ya. Nah, inilah inspeksi-inspeksinya yang dilakukan oleh petugas dari Balai Lelang Sun. Semuanya ini menyeluruh dari eksterior, interior. Nah, kalau mesin nih Om, sekali lagi nih, mesin biasanya yang diinspeksi itu apa aja Om? Kalau mesin biasanya yang kita inspeksi itu biasanya tuh dengan keadaan biasanya derek. Ah. Nah, derek itu kita kasih keterangan tetap derek karena maksudnya Derek itu maksudnya dia ya, kesini kita dengan ikut towing ya? Iya, benar. Berarti kondisi mesinnya mati. Ya, terus ada yang matic, memang kadang-kadang itu ada yang nggak bisa mundur. Ah. Nah, itu kita kasih keterangan juga bahwa kalau ke depannya bisa, terus mundurnya kadang nggak bisa. Nah, itu Ah. kita kasih keterangan bahwa unitnya itu ada bermasalah di transmisinya. Oh, transmisinya berarti Iya. ada masalah. Nah, kalau mesin itu biasanya paling sering apa? Selain rembes atau apa mungkin Om yang di masalah di mesin? Kalau untuk masalah di mesin, paling itu yang kita paling kejadian itu biasanya rembes aja sih. Rembes ya? Iya, karena Ah. mesin kadang kasar-kasar begitu. Oke, itu juga diinspeksi ya sama Iya. Sun ya? Iya, benar. Oke guys, jadi ini Om Wiwit biarin melakukan tugasnya dan kita akan sedikit mengelilingi unit ini. Jadi di Balai Lelang Sun ini inspeksinya menyeluruh ya, dari interior, eksterior, dan juga mesinnya. Dari mesin tadi sudah kita dengarkan Om Wiwit bahwa di mesin cek dari rembes atau maticnya, interior tuh dari beberapa aksesorisnya, head unit dan sebagainya, dan juga dari eksterior tuh seperti ada lecet-lecet ya, tadi di pintu sebelah kiri ada yang lecet,
Lalu di bagian lampu ya, sebelah kanan stop lamp ini juga ada yang baret. Jadi ini masuk dalam inspeksi. Saat melakukan lelang dan akhirnya unit ini dimenangkan oleh salah satu peserta lelang, mereka sudah bisa cek sendiri secara unitnya dan juga bisa melakukan inspeksi menyeluruh lewat tadi list yang ada di Balai Lelang Sun. Saat mereka serah terima, ini pun juga akan dicek list ulang dan kita nanti akan tahu ya gimana nanti pas ngelis ulangnya, biar teman-teman bisa tahu apa aja sih yang terjadi kalau misalnya unit ini masuk ke balai lelang dari vendor. Nah seperti inilah, jadi teman-teman ikutin aja videonya sampai habis. Oke, ini untuk freight udah selesai. Apa aja yang terchecklist? Kita checklist udah semua komplit di sini. Oh, ini ada BRHT, ini maksudnya baik, rusak, hilang dan tidak ada ya? Iya, benar. Di sini ada di eksterior dicatat di sini bumper, perenggang segala macam ya. Iya, yang ada di sini tuh biasanya karena ada bekas-bekas baret segala macam. Pokoknya ini masalah eksterior yang bekas baret atau lampu baret segala macam ya. Ada di sini plus catatan di sini kondisi catnya ya. Iya, di sini kalau yang ada kita tulis biasanya ada nggak adanya kayak ban serep kan tadi ada. Ya, kita tulis ada. Kalau kunci roda segala macam kan ada semua. Segitiga juga ada. Iya. Gitu. Kalau nggak ada kita tulis ini juga tidak ada. Oh, berarti catatannya semua ada di sini ya. Benar. Terus di sini jalan normal. Iya. Kalau kondisi jalan normal, jalan normal. Kalau memang derek, sini kita kasih terangan untuk derek. Oh, berarti di sini ya yang input pentingnya. Nah, yang di sini berarti masalah komponen atau aksesoris ya. Benar. Karpet dasar segala macam nih ada di sini, dan ini rata-rata di unit ini kondisinya baik ya. Yang tidak ada itu misalnya kayak lighter nggak ada. Terus di sini gear nggak ada. Lalu kotak P3K sama di sini. Ini cartridge-nya ya. Ya, cartridge di sini nggak ada. Jadi yang lainnya semuanya masih dalam kondisi baik ya untuk freight ini. Oke, berarti seperti ini sedikit banyaknya untuk masalah list di balai lelang. Kita langsung ke Honda Jazz ya Om ya. Iya, benar. Oke, kita coba cek di Honda Jazz. Biar Om Wiwit bekerja, kita akan coba ikutin gimana caranya inspeksi di Honda Jazz ini. Oke guys, sambil kita nunggu Om Wiwit untuk menginspeksi Honda Jazz, dan di sini gua akan sedikit memberitahu unit yang masuk di Balai Lelang Sun itu juga ada dokumennya ya. Jadi kelengkapan dokumennya di copy, dan seperti inilah kondisinya. Ini untuk data file juga buat peserta lelang dan juga Balai Lelang Sun. Nah, ini unit-unitnya, STNK-nya ada, semuanya ada di sini. Lalu juga ada BPKB, apakah sudah balik nama atau enggak. Jadi kita bisa mengetahui semua dokumennya. Buat teman-teman yang ingin mencoba ikut lelang di Balai Lelang Sun, jadi seperti ini proses inspeksi unit-unit yang masuk. Didata semua apa adanya dari vendor, semua kondisinya masih sesuai dengan apa yang baru datang dari vendor ya. Jadi tidak ada yang dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan, termasuk di bagian dokumennya. Dan ini kebetulan baru ada 2 unit masuk, yaitu dari Honda Freed dan juga Jazz. Nah, seperti inilah dokumennya di fotokopi dan semuanya sudah ada di administrasinya Balai Lelang Sun ya untuk kelengkapan dan lainnya. Sisanya untuk BPKB biasanya itu 15 hari kerja. Dan di Balai Lelang Sun baru ada biasanya STNK-nya aja. Untuk BPKB-nya setelah pelunasan itu dilakukan pengambilannya di 15 hari kerja setelah kita mengikuti lelang atau melakukan pelunasannya. Nah, di sini Om Wiwit sedang melakukan inspeksi untuk eksterior dan juga interior di Honda Jazz ini. Ya, seperti ini kan kondisinya. Nah, ini bannya beda sendiri ya Om ya. Untuk ban serepnya ada, ini kebetulan itu bocor, dan yang dipakai itu pun punya ban serep sebenarnya. Ban serep. Oh, jadi ini ban serepnya sebenarnya ban asli. Oh, ini udah imitasi ya? Iya, imitasi, dia udah ganti velg. Oh, udah ganti velg. Oh, guys, jadi ini sebenarnya ini velg aslinya dari Honda Jazz bawaan yang RS, dan dia sudah menggantinya dulu dengan velg seperti ini ya, yang warna abu-abu, dan kondisinya ban sudah rusak dan diganti dengan ban serepnya seperti ini. Nah, inspeksi semua masalah baret kasar, baret halus atau kurang presisinya di bagian pelek dan sebagainya macam, ini semuanya diinspeksi secara menyeluruh oleh fieldnya dari Balai Lelang Sun. Dan kebetulan di sini yang bertugas adalah Om Wiwit ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bisa langsung datang ke Balai Lelang Sun, ada nomornya di deskripsi, bisa tanya-tanya langsung, termasuk juga dengan Om Wiwit ini yang biasa menginspeksi unit-unit yang ada di Balai Lelang Sun, dan juga untuk tarik-menariknya unit yang ada di Balai Lelang Sun dari vendor. Nah, biasa Om Wiwit juga narik unit ya dari vendor ya? Benar. Nah, itu biasanya dalam 1 minggu itu berapa kali penarikan untuk di Balai Lelang Sun? Kalau untuk penarikan itu minimal paling sedikitnya itu paling 10 unit. Paling sedikit 10 unit dalam seminggu. Tapi nggak hanya Om Wiwit kan, biasanya dari vendor pun juga mengantarkan unit ke sini ya? Benar. Dia ikut membantu untuk penarikan karena kita juga terbatas juga soalnya. Terbatas ya. Jadi makanya Om Wiwit ini melakukan pekerjaannya tarik unit itu biasa 10 sampai 30 biasa ya Om ya? Iya. Kalau untuk
maksimalnya ya sekitar 30-an. Sekitar 30 unitnya. Dan intinya pihak vendor pun juga sering mengirimkan unit sendiri langsung ke sini dan diinspeksi langsung oleh timnya Balai Lelang Sun. Oke guys, sekarang Om Wiwit lagi meninspeksi di bagian dalam. Biasanya langsung start up engine-nya karena untuk mengetahui kondisi AC, head unit, dan aksesoris-aksesoris yang ada di unit ini ya. Apakah AC masih dingin, bekerja dengan baik atau tidak. Dari power steering biasa juga Om ya? Ya, semua. Oh, dari power steering juga. Dan ini masalah head unit dicek semuanya dalam keadaan baik atau tidak. Nah jadi seperti inilah kenapa biasanya di dalam balai lelang itu sudah ada grade-nya, karena biasanya ada inspektor ya yang melakukan inspeksi secara menyeluruh untuk unit-unit yang baru masuk di balai lelang yang tersebut. Makanya dalam grade eksterior, interior, dan juga mesinnya itu bisa ketaker ya. Untuk grade A sampai F biasanya kondisi yang istimewa atau kondisi baik itu A sama B termasuk di cukup ya. Bahkan kondisi derek itu biasanya kondisinya sudah ada di F, termasuk di bagian eksterior dan interior pun juga sama. Nah jadi seperti inilah kondisinya bagaimana inspeksi menyeluruh untuk unit-unit yang ada di Balai Lelang Sun. Teman-teman bisa langsung hubungi Balai Lelang Sun untuk mengetahui unit-unit apa aja yang lagi ada di Balai Lelang Sun. Nah di sini gue menyampaikan informasi tentang mobil yang baru masuk ke Balai Lelang Sun, seperti apa inspeksinya. Ya ini yang sedang kita lakukan, yang dibantu oleh Om Wiwit yang sedang melakukan inspeksi menyeluruh pada unit yang akan dilelang di Balai Lelang Sun. Sudah terinspeksi Om? Sudah. Nah, semua. jadi semuanya sudah beres dan seperti inilah kurang lebihnya untuk kita melakukan inspeksi di dalam unit lelang yang masuk ke Balai Lelang Sun. Nah, berarti nanti kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini dan mengetahui informasi tentang Balai Lelang Sun, nah bisa ketemu Om Wiwit juga ya. Bisa. Om Wiwit bantu. ini di bagian field juga dan bertanggung jawab untuk masalah unit juga ya Om. Iya, betul. Oke. Nah, apalagi tanya ke Om Wiwit ini pakarnya lah untuk unit-unit di Balai Lelang Sun. Oke. Om, sekali lagi terima kasih banyak ya Sama-sama. sudah memberikan informasi dan sudah beri info ke kita semua bahwa inspeksi di Balai Lelang Sun itu memang ada SOP-nya ya. Iya, benar. Sip, sekali lagi thank you Om ya. Oke, Sampai sama-sama. ketemu lagi ya. Oke. Oke guys, seperti itulah informasi yang bisa gue berikan dalam video ini tentang tutorial atau seperti apa sih unit yang baru masuk ke Balai Lelang Sun dari vendor ya. Jadi baru masuk dari vendor dan diinspeksi secara menyeluruh oleh Balai Lelang Sun. Jadi seperti inilah videonya, SOP-nya menyeluruh ya dari interior, eksterior, dan juga mesinnya termasuk digesek untuk nomor mesin dan juga rangka di mobil tersebut. Nah semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.